Mbak Nadia yang bilang ke saya keluarganya tidak mau menerima. Tolong dikonfirmasi Bu, betul tidak? Nah. Masukkan saja. Alangkah baiknya ketika mau bawa warga mungkin ngobrol dulu nih dengan lurahnya, bilang dulu. Tadi sebenarnya kan Bu, kita itu datang pun melalui aduan ya. Kami datang itu sebenarnya melalui aduan. Kalau tidak ada aduan, kami bagaimana bisa tahu? Nah sebetulnya itu bisa dikonfirmasi juga sih. Maksudnya ketika dari awal gitu ya Pak Nandang ya, karena ya ada tingkat desanya lah terutama, supaya desanya itu tahu gitu tuh. Emang ini Teguh udah kecamatan udah saya tahu, udah saya beritahu dari kecamatan, dari puskesmas kan tadinya ini pengobatan dari puskesmas, dijurungin dari puskesmas. Terus selama itu saya ngikutin cara di puskesmas gitu, ambil obat ini katanya. Terus karena ini Teguh kan hari demi hari kok ini obat nggak ada fungsinya gitu, malah tambah parah, nggak ada reaksi apa-apa gitu, kok malah tambah kesini tambah emosinya meledak-ledak gitu. Terus nggak tahu, terus saya kan sering ngomong tuh sama dari puskesmas, setiap minggu kan minggu sekali kan saya minta ambil obat. Terus dari dokter katanya udah di rumah aja, ini itulah gitu, intinya nggak mau nganter aja di ini gitu. Kata saya udah, saya minta Bu kalau bisa dok, kalau bisa tolong dong dirawat anak saya karena ini kan udah takut ngebahayain adeknya ataupun keluarga gitu kan. Cuman saya tuh minta bantuan itu sama puskesmas itu udah berapa bulan itu nggak di ACC gitu. Akhirnya saya tuh terjun sendiri di kelurahan, kata kelurahan udah ngomong belum sama desa, kata ya kan desanya bapak, kan bapak yang ini, kata tempat desa itu katanya ngomong udah ngomong belum sama Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah, kita udah sampai di daerah Serang, Keramat Waktu, Serang, Cilegon guys. Banten. Untuk hari ini agendanya adalah kita mau memulangkan Teguh. Bersama keluarga dan bersamaan dengan dinas sosial. Alhamdulillah kemarin ternyata ada respon dari dinas sosial gitu. Akhirnya kita bisa berkoordinasi sehingga prosesnya adalah pada hari ini. Begitu selanjutnya nanti akan Teguh bisa dipantau dengan dinas sosial Serang. Sekarang kita mau langsung ketemu ya Teguh ya. Iya. Gimana perasaannya? Senang. Terus apa lagi? Nggak boleh ini ya di sini ya. Nggak boleh nakal ya. Iya. Iya. Nggak boleh marah-marah ya. Iya dong. Iya, tadi juga sebelumnya kita juga udah kontrolkan Teguh gitu. Kontrolkan Teguh ke rumah sakit untuk mendapatkan obat selama satu bulan gitu. Alhamdulillah lancar. Juga lancar. Terus kita juga jalan ke sini juga alhamdulillahnya lancar semuanya. Walaupun mungkin waktunya sedikit agak terlambat dari jam yang seharusnya ditentukan dari awal ya kayak. Cuma kita emang kan udah berkoordinasi juga dengan pihak sininya, pihak sosnya juga, ya, gitu. Dan keluarganya juga ya kayak. Alhamdulillah. Itu
Teguh ini di mana Teguh? Gimana nih? Serang. Dia pokoknya tahu Serang. Dari semalam juga senang banget tuh, apa namanya kayak Teguh kenapa ketawa-tawa, senang Mau pulang. Iya. katanya. Kayak tadi aja dia sempat ketakutan guys sebenarnya pas kontrol. Dia pas takutnya kontrol. dirawat lagi. Padahal kita hanya untuk minta Kita minta obat. aja buat kontrol karena memang jadwal kontrolnya pas banget di hari ini. Ini kebetulan ya kayak jadi semuanya alhamdulillah dilancarkan untuk kontrolnya Teguh dan sampai akhirnya kita mengantarkan Teguh juga ya kayak. Udah, yuk langsung Oke, kita turun ya guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo. Mbak Nadia ya? Yang Mbak mana? Uti. Mbak Uti. Mbak Nadia nggak ikut. Ya Mbak Uti yang mana? Saya. Oh iya, saya Assalamualaikum. Bami. Oh iya Ibu. Buka sendalnya. Buka sendalnya yuk. Dia masih kayak bingung. Masih kayak bingung jauh ya jalannya. Salim Mbak Medi dulu. Siapa namanya? Siapa namanya? Oh Teguh. Alhamdulillah ingat namanya. Ibu bentar. Ini dengan Aku Mbak Rofiko. Iya, pendamping. Sini tuh kan. Punya salah. Ingat kan sama Ibu? Ingat kan? Wah, ya. Ayo duduk. Kangen gak sama emak lo? Udah lama ya nggak ketemu emak ya? Iya. Iya, kangen gak? Kangen. Kakinya dilipet. Kemana aja Teguhnya? Sono, belakang warung. Teguhnya habis kemana aja? Itu dirawat. Dirawat, sakit ya Teguhnya ya? Iya, Jadinya dirawat dulu ya? iya. Sekarang udah sembuh kan? Sembuh. Alhamdulillah ya. Udah nggak kerasa sakit lagi? Udah enggak Pusing tidak? pusing. Pusing? Enggak. Nggak jadi pusingnya. Jadi ini tadi bilang pusing. Kalau pusing katanya mau dibawa sama ibu berobat. Dia bilang enggak buru-buru. Ibunya ada ibu dari ada Tujuan ada. Pulau Ampel. udah lama bu Baru ini sih kelas 2 SMK. SMK 2 tahun di sini. 2 tahun. Oh harusnya udah lulus setahun lalu ya? Sekarang Tahun ini. Oh harusnya tahun ini. Harusnya lulus. Lulus tahun ini. Harusnya. Jadi gimana, masih aktif sekolahnya nggak? masih alhamdulillah. Tadi juga Bu kepala sekolah juga ngubungin saya suruh ke sekolahan tentang Iya, gitu. ambil cuti aja dulu Bu, nanti kita Ini gimana Bu, orang ini kan tentu kan dibawa sama tim Tenopi dan ya udah biarin aja biar agak sehat dulu, ntar pihak sekolahan ntar dibantu katanya. Iya. Mau nanya Pak Izin, ini emang khusus untuk apa namanya kejiwaan atau bagaimana? Iya khusus rehab, Rehab kejiwaan. rehabilitasi. Kadang dari Cilegon juga dari RSJ pada ngirim ke sini dulu. Ikut program rehab 3 bulan sampai dia pulih gitu, baru pulang. Jadi kita punya program rehabilitasinya ya di panti di sini karena dari rumah sakit jiwa itu cuma 14 hari ya. 14 hari itu belum cukup gitu. Semuanya sih kalau tergantung keluarganya ya. Mau ngikutin program 3 bulan atau melanjutan itu ya terserah pada keluarga. Kebanyakan keluarga begitu sudah di sini udah nyaman di sini nggak mau nerima Nggak pulang. diambil. Nah itu permasalahan yang bagi kami udah numpuk di sini akhirnya gitu. Pak biar aja di situ kami nggak sanggup. Kayak tadi itu kan dari Kota Serang. Baru kemarin dia mau nerima anaknya bisa komunikasi. Selama ini kalau mau menjenguk langsung kabur dengan takut trauma. Siapa itu? Bapaknya sama ibunya. Mbak Uti, ini sepertinya semuanya sudah ada Pak Is dengan lembaganya, ada dari Dinas Sosial Provinsi,
saya, Ami dari Dinas Sosial Kabupaten, kemudian ada beberapa pendamping, ada TKSK juga. Kalau Bu Jun itu dia pendamping resos, ya. Kebetulan kalau untuk Pulau Ampel wilayah garapan Bu Jun ya, gitu. Jadi memang kita mencoba di sini bukan hanya sekedar bertemu dengan timnya Mbak Novi. Saya sendiri belum kenal dengan Mbak Novi, hanya mendengar namanya saja. Kita bukan sekedar bertemu dengan timnya Mbak Novi saja, tapi saya berharap hari ini ketika kita ada semua nih, kita bisa berbincang lah apa sih yang bisa kita lakukan dan apa yang seharusnya kita lakukan dulu sebelum melakukan yang selanjutnya. Assalamualaikum Bapak Ibu, terima kasih waktunya ya. Ada ke sini baik dari provinsi maupun dari kabupaten beserta dengan jajarannya begitu untuk sama-sama membahu gitu ya untuk pemulihan adik Teguh begitu. Alhamdulillah ternyata koordinasi kita berbuahkan hasil gitu bersama dengan Dinsos juga gitu untuk bagaimana nanti adik Teguh ini begitu. Kita juga mewakili dari PT banyak-banyak terima kasih gitu. Mungkin juga nanti setelahnya kita bisa berbincang ya Bu, mungkin ada nanti bisa kerjasama atau apapun mengenai masalah orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan kejiwaan. Iya. Mohon maaf sebelumnya karena Teteh nggak bisa ikut hadir secara langsung untuk di acara ini ya Pak ya. Dan saya dan tim juga mewakili Teh Novi untuk bertemu dan membicarakan bagaimana solusi yang terbaik untuk hadir Teguh ke depannya gitu. Mungkin lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Uti kali ya yang lebih ini. Kalau gitu sih Bu, karena kan sebelumnya gini kita sebenarnya juga ternyata bertemunya di sini gitu, di yayasan gitu kan, kita minta bantuan untuk waktu itu untuk di rumah ya pemantauan gitu, ternyata di ininya di yayasan sini gitu. Mungkin bisa Ibu jelaskan gitu kenapa akhirnya kita dari dinas sosial ke sini. Iya. Yang pertama kenapa saya arahkan ke sini? Karena Mbak Nadia bilang, saya sejujurnya saya tidak komunikasi dengan keluarganya. Mbak Nadia yang bilang ke saya, keluarganya tidak mau menerima. Tolong dikonfirmasi Bu, betul tidak? Saya tadinya saya mau ngobrol dulu dengan ibunya. Oh baik. Saya tuh pinginnya juga langsung ke keluarganya dulu nih. Supaya apa? Supaya ibunya itu tahu sebetulnya setelah pasca rawat ini apa sih yang harus dilakukan oleh keluarga? Apa sih yang harus dilakukan untuk anak saya yang sakit, yang sudah dirawat gitu ya Bu ya? Pinginnya kami juga begitu karena Bu izin. Kalau yang kena gangguan jiwa itu bukan tidak bisa sembuh, sangat bisa sembuh, tapi 80% kesembuhannya itu tergantung keluarga. Mau dirawat di sini terus menerus, kalau keluarganya nggak open, dia nggak akan bisa sembuh total. Maaf ya Bu ya. Jadi sebetulnya yang membuat sembuh atau membuat dia tidak sembuh itu keluarganya Bu. Dukungan dari keluarganya. Makanya sebetulnya awalnya kita pengen ngobrol dulu. Bahkan tentang kapan Mbak Nadia mau nganterin si Dek Teguh ini pun dari waktu itu saya tanya kenapa, karena saya kan harus konfirmasi dulu ya kan, saya harus kondisikan dulu dengan keluarganya, dengan sininya terutama supaya disiapin dulu ya. Itu saja sulit, mau minta fixnya kapan nih biar saya koordinasikan gitu. Itu alasan saya, makanya penting ketemu dulu di sini karena saya juga tidak tahu kondisi Teguhnya seperti apa kan, biar aman untuk semuanya. Itu kemudian yang kedua, izin Mbak Punten nanti mungkin bisa disampaikan ke tim. Boleh. Kalau kami amat sangat berterima kasih sekali dengan adanya timnya Mbak Novi semuanya, karena itu sangat membantu kita ya Mas Kiki ya, sangat membantu masyarakat lah. Mungkin bukan hanya masyarakat Kabupaten Serang saja ya, mungkin masyarakat
masyarakat di mana wilayah kerja operasionalnya Tenovi dan teman-teman, kami sangat berterima kasih. Mungkin sebagai apa namanya ya, untuk sinergitas kita ke depan, mungkin barangkali ya, masukan saja. Alangkah baiknya ketika mau bawa warga, mungkin ngobrol dulu nih dengan lurahnya, bilang dulu. Atau dengan orang kecamatannya sehingga tahu warganya di bawah. Ya kan, saya aja baru tahu kalau warga kami nih dinas sosial warga Kabupaten Serang nih dibawa setelah taunya setelah dibawa itu gitu. Jadi kan kami mau mengkonfirmasi dan ngobrol dengan kecamatannya juga. Aduh, kok kita nggak tahu ya gitu loh. Makanya nanti ke depan mungkin alangkah baiknya ya, lebih baik ngobrol dulu. Tadi nih sebenarnya gitu. kan Bu, kita itu datang pun melalui aduan ya. Kami datang itu sebenarnya melalui aduan. Kalau tidak ada aduan, kami bagaimana bisa tahu? Nah sebetulnya itu bisa dikonfirmasi juga sih, maksudnya ketika dari awal gitu ya Pak Nandang ya, karena ya ada tingkat desanya lah terutama, supaya desanya itu tahu gitu tuh. Biasanya kalau ada masalah ODGJ juga memang desa sih terutama ya, Pak Lurahnya biasanya yang nelponnya Pak Is ya, Bu Ami. Jadi saya gini kali ya Bu ya, dari pihak keluarga mungkin tidak tahu bagaimana aksesnya. Bentar dulu, kalau waktu itu aduannya dari mana Mbak ini untuk kasus itu? Kalau saya kan nggak pegang ya. Kalau kita mungkin dari relawan kalau nggak salah. Dari relawan ya Bu? Iya, dari tetangga, relawan. Dari keluarga saya. Ini maaf ya Bu ya. Bisa dijelasin aja Bu. Emang ini Teguh udah kecamatan udah saya beritahu dari kecamatan, dari puskesmas kan tadinya ini pengobatan dari puskesmas, dijurungin dari puskesmas. Terus selama itu saya ngikutin cara di puskesmas. Karena ini Teguh kan hari demi hari kok ini nggak ada fungsinya gitu, malah tambah parah, nggak ada reaksi apa-apa gitu, kok malah tambah kesini tambah emosinya berledak-ledak gitu. Terus nggak tahu, terus saya kan sering ngomong tuh sama dari puskesmas, setiap minggu sekali kan saya minta ambil obat. Terus dari dokter katanya udah di rumah aja, ini itulah gitu, intinya nggak mau nganter aja di ini gitu. Kata saya udah, saya minta Bu kalau bisa dok, kalau bisa tolong dong dirawat anak saya, karena ini kan udah takut ngebahayain adeknya ataupun keluarga gitu kan. Jadi ini udah naik ke atap gitu kan. Kata puskesmas katanya udah sementara diobatin aja dulu. Kata puskesmas di rumah ini dipantau sama ibu lebih baik. Ya, emang ya ini dipantau, kalau nggak dipantau udah ngayek, udah kemana-mana ini anak. Cuman saya tuh minta bantuan itu sama puskesmas itu udah berapa bulan itu nggak di ACC gitu. Akhirnya saya tuh terjun sendiri di kelurahan, kata kelurahan udah ngomong belum sama desa, kata ya kan desanya bapak, kan bapak yang ini, kata tempat desa itu katanya ngomong udah ngomong belum sama Pak Lurahnya, kan saya langsung ngomong di Pak Lurah kan udah gitu. Kata Pak Lurah udah teh dibawa aja ke rumah sakit, ya kan kalau misalnya dibawa saya sendiri kan nggak bisa, sedangkan saya kebatasannya kan kemampuannya kan kurang gitu tuh Bu. Jadi nggak ada kendaraan satu kan, harus ada kendaraan kan kalau dibawa berobat ke Jakarta gitu kan. Akhirnya itu tuh udah saya iniin, kata Pak Lurah udah di ini aja sendiri ini ya udah saya iniin. Terus gimana ya, terus saya nanya tuh sama puskesmas tuh Bu, terus sama puskesmas katanya udah dibawa aja sendiri Mbak. Bukan, kata puskesmas tuh Bu, nggak ada yang nganter. Akhirnya saya paksakan, saya minjem uang sama saudara gitu Bu, saya bawa ke Jakarta nih anak nih. Terus saya minta minjem mobil sama desa. Akhirnya kata Pak Lurah udah bawa aja kalau ada supirnya. Ngomongnya kalau ada supirnya, kan saya cari sendiri supirnya juga.